untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Saya dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan usaha budidaya kangkung organik dan non-organik dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. Adapun tujuan dari laporan ini yaitu untuk mengetahui tahapan budidaya kangkung organik dan non-organik, kemudian mengetahui input-input dalam budidaya kangkung, mengetahui analisis finansial budidaya kangkung. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya, tempatnya yaitu di pekarangan kosan dengan alamat Jalan Haji Komarudin, Gang Wai 51, Raja Basa, Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 September sampai dengan 20 Oktober 2020 selama 24 hari. Kemudian tanaman kangkung ini sebanyak 14 polybag tanaman kangkung dan 7 polybag kangkung organik dan 7 polybag kangkung non-organik. Untuk tahapan alur proses budidaya kangkung, yang pertama yaitu pemilihan benih. Benih yang digunakan nanti akan dijelaskan pada video. Kemudian yang kedua, persiapan lahan. Persiapan lahan ini kami atau saya menggunakan polybag. Kemudian untuk pemeliharaannya nanti akan dijelaskan juga di dalam video. Dan yang terakhir, pemanenan dan pasca panen. Untuk kegiatan pemasarannya sendiri dilakukan di sekitar Bandar Lampung di Politeknik Negeri Lampung. Baik, selanjutnya yaitu video dari tahapan alur proses budidaya kangkung dari pertama sampai dengan terakhir, dan juga terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam video ini. Silahkan menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Saya dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang usaha budidaya agribisnis kangkung organik dan non-organik mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan budidaya, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahannya. Adapun bahan yang digunakan yaitu polybag. Selanjutnya, kita menyiapkan tanah. Tanah ini hanya sebagai contoh saja, tanahnya bisa mengambil di tempat terdekat, dan ini pupuk kandang. Jelas berbeda ya. Untuk penggunaan tanah dan pupuknya, tanah menggunakan 2 ember, sedangkan pupuk menggunakan 1 ember. Jadi menggunakan perbandingan. Selanjutnya pupuknya dicampur, diratakan. Setelah itu dimasukkan ke dalam polybag. Benih yang digunakan yaitu benih cap Raja Wali. Kenapa menggunakan benih ini? Karena ini merupakan kangkung yang unggul, di mana daya kecambahnya itu 90%. Petani-petani banyak yang menggunakan benih kangkung cap Raja Wali. Selanjutnya, setelah memilih benih disemai atau direndam di dalam air. Jadi dia sampai terendam air. Benih yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan budidaya. Benih direndam selama 1 kali 24 jam. Setelah benih ini direndam, dia akan pecah-pecah, kurang lebihnya seperti ini, dan membesar. Selanjutnya, bagaimana cara pengisiannya? Sangat mudah sekali, yaitu mengambil benih secukupnya, kemudian diletakkan di tanah, di atas tanah, kemudian ditekan-tekan sedikit, jangan terlalu dalam. Ini contohnya saja, saya menggunakan 1 benih, kemudian diletakkan, kemudian ditekan sedikit. Salah satu contoh menanam kangkung, menggunakan benih kangkung.
Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Untuk hari-hari berikutnya akan terus saya videokan. Terima kasih dan saya akhiri, selamat sore. Kegiatan budidaya yang pertama yaitu menanam benih kangkung yang sebelumnya sudah direndam selama 24 jam di dalam air. Selanjutnya ditanam pada media tanam. Baik, ini merupakan benih kangkung yang sudah menjadi kecambah dengan umur 1 hari setelah tanam. Selanjutnya yaitu ini merupakan tanaman kangkung yang sudah berumur 5 hari setelah tanam. Terdiri dari kangkung organik dan non-organik. Untuk kangkung non-organik, kami menggunakan pupuk NPK. Selanjutnya yaitu kegiatan penyiraman dilakukan selama 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Ini merupakan tanaman kangkung yang sudah berumur 15 hari setelah tanam. Praktik pengelolaan sumber daya terbarukan budidaya kangkung organik dengan pupuk kandang dan kangkung non-organik dengan pupuk NPK. Tanaman kangkung organik diberikan tanda warna putih pada polybag. Jumlah polybag tanaman kangkung berjumlah 14 polybag. Pengamatan yang pertama pada tanaman kangkung non-organik lebih tinggi daripada kangkung organik. Kedua, batang kangkung non-organik lebih besar daripada kangkung organik. Pengamatan dari awal sampai saat ini belum terdapat hama dan gulma pada tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman baik. Selanjutnya, ini merupakan tanaman kangkung berumur 15 hari setelah tanam. Tanaman kangkung berumur 20 hari setelah tanam. Selanjutnya kegiatan pemanenan kangkung pada saat kangkung berumur 24 hari setelah tanam. Karena panjang kangkung mencapai 22 sampai 25 cm. Setelah tanaman kangkung dipanen, maka akan dibersihkan. Tanaman sudah selesai dipanen. Setelah panen selesai, selanjutnya yaitu mengikat tanaman kangkung. Tanaman kangkung organik menghasilkan 7 ikat dan tanaman kangkung non-organik menghasilkan 7 ikat, sehingga totalnya yaitu 14 ikat tanaman kangkung. Satu ikatnya seharga 2.500. Setelah tanaman kangkung diikat, selanjutnya tanaman kangkung dijual. Untuk pembelinya sendiri mulai dari ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa yang sedang berada di wilayah Bandar Lampung. Terima kasih telah menyaksikan video dari kegiatan budidaya kangkung organik dan non-organik. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Untuk biaya variabelnya tersendiri dengan total Rp15.500, kemudian biaya tetapnya Rp4.650. Selanjutnya analisis finansial. Untuk total pengeluarannya atau TC yaitu Rp20.150, untuk HPP-nya sendiri Rp1.500, untuk harga kangkung per ikatnya Rp2.500, dan penerimaan yang diperoleh dari 14 ikat kangkung yaitu Rp35.000, kemudian keuntungan yang diperoleh yaitu Rp15.000.
Untuk BC-nya yaitu 0,74, kemudian RC 1,73, AFC Rp1.107, dan BEP unit yaitu 3,5, dan BEP rupiah 10.500. Dari analisis finansial ini dapat dikatakan bahwa kegiatan budidaya organik ini memperoleh keuntungan. Kemudian kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif untuk dilakukan. Kesimpulan dari laporan kegiatan ini yaitu kegiatan budidaya kangkung organik dan non-organik melalui 4 tahapan proses kegiatan, yaitu persiapan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan, dan panen, serta pasca panen. Untuk input-input yang digunakan dalam kegiatan budidaya kangkung organik dan non-organik yaitu alatnya koret dan gayung, dan bahannya pupuk kandang untuk kangkung organik, pupuk NPK untuk kangkung non-organik, polybag, dan benih kangkung. Untuk total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp20.000, kemudian harga jual kangkung Rp2.500 per ikat, dan jumlah ikatnya sebanyak 14 ikat kangkung. Penerimaan yang diperoleh yaitu Rp35.000 dengan keuntungan yang diperoleh yaitu Rp15.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat siang.